insulasi, temperatur, average age, sama home size itu berhubungan dengan heating oil kuat. Ini hubungannya nanti ada dua gitu ya, hubungan positif sama hubungan negatif. Saya buat narasinya. Grafik menunjukkan bahwa konsumsi minyak memiliki korelasi positif dengan rata-rata usia gitu ya. Meskipun ada beberapa anomali nih, anomalinya juga saya evaluasi. Ada beberapa orang yang rata-rata usianya tinggi tapi kebutuhan minyaknya rendah. Warnanya biru muda di kolom kiri bagian atas. Ada beberapa orang yang rata-rata usianya rendah tapi kebutuhan minyaknya tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita coba melanjutkan diskusi kita tentang data mining, khususnya tentang CRIPS DM. Kalau kemarin sudah kita, sambil saya share ya, saya share screen, kita kemarin sudah diskusi tentang peran utama data mining, itu ada di YouTube saya sebelumnya. Terus kemudian kita juga diskusi tentang apa dan mengapa data mining gitu ya. Terus kemudian ada juga tentang penerapan data mining. Kemudian kita sudah praktek gitu ya. Kita sudah praktek pakai tools Rapid Miner. Tools sebenarnya apapun nggak ada masalah. Kita praktek terus kemudian kita terapkan beberapa data, lahir pola. Kemudian kita sudah evaluasi juga gitu ya. Jadi evaluasi kemarin kita bahas ada 3, kita pakai split data secara manual, kemudian split data secara otomatis, dan kemudian pakai Tenfold cross validation. Nah, hari ini kita akan bahas yang ini nih. Kita akan bahas yang CRIPS DM ini. Jadi ceritanya, cara yang selama ini kita lakukan gitu ya, data saya olah pakai algoritma, lahirlah pola. Itu cara cepatnya gitu ya. Ternyata para peneliti di dunia data mining menganggap bahwa kita butuh satu metode alur proses yang standar yang kira-kira bisa dipakai dengan tools apapun, bisa dipakai untuk menyelesaikan apapun asal itu masih dalam analisis pola di data mining. Itu perlu didiskusikan cara yang standar gitu ya. Nih, makanya kemudian para peneliti membuat satu proses standar yang kemudian dikenal dengan nama Cross Industry Standard Process for Data Mining atau disingkat dengan nama CRIPS DM. Lahir di era tahun 1996. Kalau yang kemarin saya ajarkan ke Bapak Ibu sekalian apa adanya, data saya olah pakai algoritma, itu cara paling cepat dan cara orang komputer bekerja sebenarnya. Nah, kalau secara umum CRIPS DM ini memberi kita lebih komprehensif. Jadi pertama, pahami masalahnya dulu di organisasi, terus kemudian kita pikirkan mau ngapain, gitu ya. Jadi masalahnya apa, mau ngapain. Makanya biasanya kalau standar saya atau cara saya itu saya buat masalah dulu di atas, kayak kita nyusun skripsi itu, latar belakang masalah, terus kemudian saya buat masalah, terus kemudian saya buat tujuan gitu ya. Setelah itu kita tetapkan data apa yang saya butuhkan, saya kumpulkan datanya nanti, saya definisikan datanya, itu namanya data understanding gitu ya. Terus datanya saya bersihkan, itu di data preparation. Setelah datanya bersih, nah data preparation nanti ada 4 gitu ya. Data cleaning, terus kemudian data reduction, data integration gitu ya, sama data transformation. Ini ada 4, nanti kita bahas di tempat yang berbeda. Terus kemudian setelah datanya bersih, kita modelkan. Modelkan ngikutin 5 peran yang kemarin kita diskusikan gitu ya. Apakah masuk ke forecasting, estimasi, klasifikasi, clustering, atau asosiasi gitu ya. Terus kemudian kita evaluasi. Evaluasi itu tidak harus akurasi tingkat error, bukan. Jadi kalau orang komputer itu akurasi dari kinerja modelnya. Tapi kalau orang non komputer biasanya evaluasi dari gitu ya, pola yang dihasilkan gitu. Bukan hanya kinerjanya aja, bukan. Kinerja mungkin salah satu faktor, tapi yang paling penting itu pola dari data itu kita evaluasi, terus kemudian what next? Apa yang kita lakukan kalau ini kita deploy di organisasi gitu ya. Hasil dari evaluasi itu saya implement, saya deploy. Nah, itu yang apa namanya? Fasenya namanya deployment itu. Sekarang coba kita lihat pelan-pelan ya. Jadi sekali lagi, business understanding ini masalah kita apa di organisasi kita, terus kemudian tujuan kita sebenarnya apa gitu ya. Itu business understanding. Data understanding, saya kumpulkan data, saya analisis data, saya lihat statistik dari data, saya definisikan datanya gitu kan, saya pilih data apa yang sebaiknya saya gunakan gitu. Terus kemudian data preparation ini saya bersihkan datanya. Sekali lagi pakai 4 peran pembersihan ya, data cleaning, reduction, transformation, sama integration.
Terus kemudian setelah datanya sudah bersih, kita modeling mengikuti 5 peran data mining gitu ya. Kita pilih mana yang sebaiknya kita gunakan, terus setelah itu kita evaluasi. Sekali lagi, evaluasi itu bisa kinerja dari modelnya, akurasi, tingkat error, bisa juga evaluasi pola. Terakhir kita deploy. What next nih? Ayo kita implementasikan di organisasi kita. Nah, itu dalam kerangka deployment gitu. Untuk contoh proses ini itu ada di saya ambil satu contoh dari bukunya Matthew North ya, di yang edisi kedua tahun 2016 ini ada di dalam folder yang saya bagikan yang tentang correlation methods. Kita akan pakai satu dataset yang sudah kita pakai juga sebelumnya tentang heating oil. Heating oilnya sudah kita analisis pola, kita menggunakan dua kemarin, asosiasi gitu ya, pakai correlation methods ini sama satu lagi kita estimasi juga memungkinkan. Nah, di buku ini dibahas, bukunya Matthew North ini bagus karena isinya tentang contoh kasus yang dianalisis oleh Matthew North pakai CRIPS DM. Makanya biasanya ke mahasiswa saya kalau urusannya dengan sudah mulai masuk ke contoh case itu saya minta mereka untuk membaca yang Matthew North gitu ya. Nah, kita ternyata akan nolong Sarah gitu ya. Jadi Sarah itu seorang sales manager dari perusahaan penjualan minyak untuk pemanas di rumah ya. Jadi kalau kita hidup di 4 musim, negara 4 musim, itu biasanya kita nggak bisa pakai AC terus-menerus untuk ruangan di kita. AC bisa untuk dingin, bisa untuk panas sebenarnya, tapi nggak banyak nolong ketika suhunya dingin gitu ya. Dan terlalu mahal kalau kita pakai AC. Makanya biasanya kita pakai alat pemanas yang kita isi di sana pakai minyak yang kita beli dari SPBU. Nah, si Sarah ini jualan minyak itu gitu ya. Jadi sales manager regional untuk di Amerika ini gitu ya. Nah, dia lihat nih, yang warnanya merah itu masalahnya dia. Marketing performance buruk, terus turun, tapi spendingnya naik terus gitu ya. Jadi dia pakai uangnya banyak untuk marketing gitu ya. Nah, si Sarah melihat, saya harus tahu nih faktor apa saja yang membuat orang itu membeli minyak gitu ya. Dia sudah ada dari studi literatur, dia sebenarnya sudah tahu gitu ya. Kira-kira faktornya apa saja. Nah, dia pengen tahu seberapa kuat faktor itu berpengaruh ke penjualan atau konsumsi minyak gitu ya. Jadi objektifnya dia pengen tahu hubungan antar faktor-faktor itu ke penjualan minyak. Loh, lihat masalah sama tujuannya benar-benar clear ya, disajikan dalam bentuk yang nyaman, business understanding namanya. Nah, kemudian data understanding. Untuk keperluan kita bisa mengolah polanya Sarah ini, kita butuh data apa saja. Sarah tadi hasil studi literatur, dia melihat bahwa ada beberapa faktor yang berpengaruh di penjualan minyak, kata dia gitu ya. Dan ini masih hasil studi dia. Kemudian itu dia lemparkan ke pelanggannya dia itu dia sudah tahu konsumsi minyaknya berapa karena data pembeliannya ada. Tapi dia nggak ngerti di insulasi rumahnya dia, density ratingnya berapa, terus kemudian temperaturnya sekitar rumah berapa, jumlah penghuni rumahnya juga dia nggak ada, ini dia survei. Terus kemudian average age, terus kemudian home size gitu ya. Jadi ukuran dari rumah itu dia buat apa namanya di rumahnya berapa gitu ya. Jadi asumsinya Sarah yang dari studi literatur atau dari whatever apapun itu adalah yang mempengaruhi konsumsi minyak, heating oil di tengah yang nomor 3 itu insulasi, temperatur, jumlah penghuni rumah, average age sama home size gitu ya. Home size itu dibuat 1 sampai 8. Nah, ini semuanya dimasukkan ke data understanding gitu ya. Jadi dimasukkan ke pemahaman data gitu ya. Definisi dan range-nya kira-kira berapa. Insulasi itu dia set 1 sampai 10, diminta untuk jawab gitu ya. Terus kemudian temperatur pakai Fahrenheit. Nah, setelah ini sudah tahu, saya bersihkan datanya. Ini kebetulan datanya sudah bersih, jadi nggak perlu dilakukan apapun ya. Tapi kalau datanya nggak bersih, itu nanti kita cek missing value-nya ada di mana. Kalau pakai rapid miner kita cukup lihat yang di statistik nanti keluar di sini missing value berapa, lihat minimum sama maksimumnya, lihat average-nya. Di sana jomplang atau enggak ketahuan datanya itu ada noisy atau enggak gitu ya. Kalau di sini datanya relatifnya sudah oke ya, nggak ada masalah ya, datanya sudah cukup bersih. Minimal 114, maksimal 301, average-nya 197. Nggak ada yang anomali di sini, nggak ada yang aneh, nggak ada yang noisy gitu ya. Nih, data preparation namanya. Kalau data preparation ini bermasalah, kita lakukan 4 proses data preparation atau data preprocessing sama ya namanya ya. Pembersih apa namanya? Cleaning, reduction,
eh, transformation sama integration gitu ya. Nah, setelah itu modeling. Nah, yang kita lakukan itu pakai 5 peran data mining itu sebenarnya cuma 2 kotak seperti ini aja, 2 operator seperti ini aja. Data saya correlation matrix gini aja gitu ya. Nggak rumit, tapi ternyata efeknya itu sangat signifikan bagi Sarah nanti bantu gitu ya. Nih, modelingnya dapat, hasilnya saya keluarkan. Oh, saya keluar nih matriksnya. Nih. Jadi correlation matrix ini melihat hubungan satu atribut dengan atribut yang lain. Makanya biasanya dimasukkannya ke association atau correlation ya kalau di dunia data mining. Nah, kita hanya lihat yang ke heating oil aja. Nih, nanti seperti ini. Yang berhubungan erat dengan ke heating oil, yang mana itu yang nanti kita lihat. Meskipun kita bisa lihat semua hubungan ya, ini karena pakai matriks korelasi dia ngelihat semua hubungan. Nah, begitu saya masuk ke heating oil ini ternyata berhubungan erat dengan apa saja. Nah, ini kita masuknya ke evaluation. Jadi evaluation itu insulasi, temperatur, average age, sama home size itu berhubungan dengan heating oil kuat. Ini hubungannya nanti ada 2 gitu ya, hubungan positif sama hubungan negatif. Hubungan positif tuh rata-rata umurnya tinggi, heating oilnya semakin tinggi. Itu positif. Yang negatif itu bukan berarti tidak ada hubungan, bukan. Rata-rata konsumsi heating oilnya tinggi, temperaturnya rendah. Nah, ini namanya hubungannya negatif. Tapi selama angkanya besar itu hubungannya gede gitu ya. Makanya kalau ditanya ini yang paling gede mana? Average age, rata-rata umur ini yang paling besar, positif gitu ya. Berarti hubungannya seperti ini. Tapi kalau temperatur ini negatif, berarti kecil. Jadi nomor 2-nya malah temperatur. Meskipun dia negatif ya. Negatif berarti hubungannya kan negatif. Bukan tidak ada hubungan. Sekali lagi ini banyak salah nih yang mengatakan bahwa negatif tidak ada hubungan. Padahal negatif itu berhubungan juga tapi korelasinya negatif. Yang ketiga, insulasi. Home size tidak terlalu signifikan. Ini kalau di sini acuan umum ya, ini nggak ada patokannya sebenarnya. 0,8 ke atas very strong. 0,6, 0,8 strong. 0,4, 0,6 ada hubungan, di bawah 0,4 nggak ada hubungan. Makanya sebenarnya home size ini relatif tidak ada hubungan, jumlah penghuni rumah juga nggak, sama sekali nggak ada hubungan ya. Yang paling erat hubungannya itu average age, temperatur sama insulasi. Yang positif average age, insulasi, temperaturnya negatif. Nah, itu saya narasikan. Saya narasikan ketika saya mengevaluasi. Atribut atau faktor yang paling signifikan berpengaruh itu adalah average age. Terus kemudian yang kedua itu temperatur hubungannya negatif. Yang ketiga itu insulasi hubungannya negatif, hubungannya positif. Home size gitu ya, jumlah penghuni rumah itu nggak terlalu ada pengaruh nanti kalau dilihat di sini. Kalau saya hanya nyajikan seperti ini, penjelasannya kurang bagus ketika saya bawa ke pembuat kebijakan misalkan gitu ya. Saya buatkan visualisasinya. Ini pakai Rapid Miner bisa kita lakukan dengan mudah, pakai scatter aja. Sumbu X-nya nanti pakai heating oil, sumbu Y-nya pakai average age misalkan. Color kolomnya dia pakai heating oil aja kita set, nanti akan keluar seperti ini. Nah, saya buat narasinya. Grafik menunjukkan bahwa konsumsi minyak memiliki korelasi positif dengan rata-rata usia gitu ya. Meskipun ada beberapa anomali nih, anomalinya juga saya evaluasi. Ada beberapa orang yang rata-rata usianya tinggi tapi kebutuhan minyaknya rendah. Warnanya biru muda di kolom kiri bagian atas. Ada beberapa orang yang rata-rata usianya rendah tapi kebutuhan minyaknya tinggi. Nih, jadi saya analisis juga yang wajarnya sama yang yang anomalinya gitu ya. Satu. Saya buat lagi grafik. Saya buat visualisasi supaya saya menjelaskan ke teman-teman yang mungkin awam bahkan itu bisa paham bahwa konsumsi minyak itu berhubungan loh dengan berbagai hal, termasuk ada beberapa juga yang anomali. Karena apa? Ini kita mau pakai nanti di deployment untuk membuat kebijakan tentang bisnis kita, bisnis penjualan minyak ini. Karena perannya si Sarah tadi sebagai marketing manajernya kan gitu ya. Nih, saya narasikan grafik menunjukkan hubungan antara temperatur dan insulasi. Warna adalah konsumsi minyak. Semakin merah, kebutuhan minyaknya semakin tinggi. Nih, seperti ini. 2 dan 3. Nih, secara umum dapat dikatakan hubungan temperatur dengan insulasi dan konsumsi minyak negatif. Gitu kan? Tadi sudah ada di sana ya. Ini lihat dari grafiknya. Jadi temperatur semakin rendah, kebutuhan minyaknya semakin tinggi. Nih, lihat kolom kiri bagian atas saya jelaskan gitu ya. Ditunjukkan dengan banyak warna kuning dan merah. Insulasi berhubungan negatif dengan temperatur. Gitu ya. Semakin rendah temperatur, semakin butuh insulasi dan seterusnya. Nih. Saya buat lagi 3 dimensi gitu ya. Jadi visualisasi 3 dimensi menunjukkan hubungan antara temperatur, rata-rata usia, dan insulasi. Nanti dilihat sini, lihat narasinya, contohnya seperti itu kira-kira gitu ya. Nih. Setelah evaluasi selesai, hasil dari evaluasi tadi kita deployment. Deployment itu
sebenarnya konsepnya kita mau terapkan di organisasi kita. Nah, sekarang eh, apa saja kira-kira contoh nih kita bisa buat sebagai bahan untuk deployment ya. Insulasi, temperatur, average age tadi yang paling berpengaruh ya. Tapi ada dua, jumlah penghuni rumah sama home size nggak terlalu berpengaruh. Paling nggak jumlah penghuni rumah, home size masih ada pengaruh ya, meskipun nggak strong ya. Jumlah penghuni rumah ini sama sekali nggak berpengaruh. Deployment, saya dropping jumlah penghuni rumah, gitu kan. Saya akan ganti, nih deployment kedua, saya akan ganti dengan atribut yang lain. Si Sarah nanti studi literatur lagi. Studi literatur gitu ya, ngecek lagi mana yang kira-kira bisa jadi berhubungan dengan minyak. Makanya ini saya tambahkan yang lain, ini beberapa number of furnace, boiler mungkin berpengaruh dan seterusnya, ini instingnya Sarah. Nah, ingat salah satu hukum di data mining ya, data mining gitu ya, memperkuat persepsi gitu ya. Jadi data mining amplifies perception in the business domain kan gitu ya. Jadi tadinya insting, dengan adanya data mining itu saya bisa menjustifikasi, oh ternyata benar ini apa yang dikatakan oleh orang misalkan seperti itu ya. Terus yang ketiga, home insulasi tadi menarik ya, hubungannya positif dan dia posisinya ketiga. Jadi karena hubungannya positif, sepertinya Sarah akan mencoba untuk melihat peluang kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang home insulasi, menyediakan home insulasi. Misalkan pasang dengan home insulasi perusahaan A, dapat gratis minyak 1 liter misalkan gitu ya. Kerjasama dengan perusahaan home insulasi, deployment-nya. Deployment berikutnya. Lihat temperatur dan average age, ini menarik nih. Jadi orang akan semakin banyak membeli minyak kalau rata-rata umur di rumahnya itu semakin tua, temperatur kita rumahnya semakin rendah. Makanya dari sana, Sarah akan memfokuskan marketing effortnya ke kota-kota yang temperaturnya rendah dan rata-rata usianya tinggi. Dia cari di seluruh kota di Amerika, dia listing, terus kemudian dia mulai marketing effortnya baik untuk iklan di TV atau iklan di koran atau whatever apapun, itu ke dua kota gitu ya, dua karakter kota yaitu yang rata-rata usia tuanya tinggi gitu ya, dan temperaturnya rendah gitu kan. Nih konsentrasi atau fokus marketingnya ke arah sana. Terus kita pengen nambahin nih granularity dari datanya. Kalau tadi kan mainnya per tahun. Nah, kita pengen supaya ini gimana kalau per bulan? Supaya apa? Untuk bisa memprediksi stok nanti ya. Nih, untuk bisa memprediksi stok nantinya gitu ya. Nah, ini kalau dilihat seperti ini cara kita ketika kita membuat pola dari data dengan menggunakan Krebs DM. Ini salah satu contoh ya. Jadi nanti kalau ada penugasan dari saya, ini tolong contoh ini digunakan gitu ya. Dari slide saya yang halaman 270 berapa tadi? 9 sampai 292 ini cerita tentang Sarah gitu ya. Satu datasetnya Sarah itu sama Matthew North itu sebenarnya nggak hanya dipakai untuk matriks korelasi, tapi dia pakai untuk hal lain. Nanti kalau dilihat di halaman 159 sampai 171 itu dia pakai untuk estimasi. Ini prakteknya juga pernah kita lakukan ya. Prakteknya pernah kita lakukan. Jadi di akhir tadi kan ada deployment, nambahin granularity dari data. Jadi si Sarah ini kemudian mengumpulkan data lagi yang nggak hanya per tahun tapi per bulan gitu ya. Karena apa? Nah, ini dilihat di sini nih. Masalah berikutnya gitu ya, masalah berikutnya. Karena marketingnya sukses, karena sudah menerapkan data mining tadi, bisnisnya booming Sarah ini. Bisnisnya booming. Nah, dia pengen mengantisipasi kebutuhan gitu ya. Dia pengen estimasi stok. Stok saya harus saya siapkan berapa ini gitu ya. Stoknya harus saya siapkan berapa ini. Nah, itu yang PR berikutnya setelah bisnis Sarah booming ya, karena dibantu data mining tadi bisnisnya booming nih. Jadi Sarah pengen mengantisipasi kebutuhan gitu ya. Orang akan beli, jadi dia pengen mengestimasi stoknya butuh berapa gitu ya. Nah, data understanding seperti tadi. Definisikan data, ini nggak ada masalah. Nah, sudah mulai ada data yang bermasalah, dilihat dari statistiknya gitu ya. Datanya ternyata ada yang noisy nih. Ini diberikan contoh simple oleh Sarah bahwa average age nih hanya difilter sama dia yang 15,1 sama kurang dari 72. Di atas itu dan di bawah itu dianggap noisy. Ini mungkin orang salah
ngisi gitu ya, dianggap seperti itu. Pakai filter examples gitu ya. Nanti setelah berhasil di filter examples, kalau di operator di RapidMiner itu tinggal terdelete berapa tuh? Jadi terdelete 508 record ya yang nggak dia pakai gitu kan. Nah, dari sana dia modelkan. Nih, dia modelkan. Sekali lagi, heating oil, saya buatkan pola, pakai algoritma jadi pola, polanya saya apply ke data baru yang tadi, gitu ya. Data barunya hasil marketingnya Sarah tadi untuk memprediksi stoknya kira-kira akan berapa. Nanti keluar rumusnya, nih ya. Dia pakai linear regresi, keluar formula, gitu ya. Formulanya langsung diterapkan pakai play model tadi, nah hasilnya seperti ini. Jadi Sarah bisa memprediksi stok kira-kira berapa, nanti tinggal di average saja, di rata-rata, atau tinggal di total ya. Kalau ini di total ya berarti ya. Total kebutuhan seluruh Amerika berapa, total per kota berapa, nanti bisa di langsung pakai RapidMiner juga nggak ada masalah, nanti tinggal di agregat aja, pakai operator agregat di belakang, dia akan keluar nanti agregatnya di sini keluar. Bisa kita buat sum, bisa kita buat average gitu ya, seperti ini. Nih. Nah, kalau mau kita lanjutkan gitu ya, bisa aja seperti ini. Karena bantuan data mining, Sarah akhirnya dapat promosi nih VP marketing gitu ya. Dia ngelola ratusan marketer gitu ya. Nah, Sarah ingin marketernya juga bisa memprediksi pelanggan potensial mereka masing-masing aja gitu ya. Tapi ada peraturan baru di perusahaan, data heating oil yang isinya jutaan customer tadi hanya boleh diakses oleh level VP, jadi hanya Sarah yang akses gitu ya. Nggak boleh diakses oleh marketer yang lain. Nah, apakah ini, wah berarti nggak bisa dong orang-orang lain memprediksi? Oh enggak, tetap bisa. Jadi Sarah nanti membuatkan polanya pakai data mining tadi, gitu ya. Dia cari mana yang terbaik. Ini lihat di sini. Sarah kemudian sudah mulai pinter nih, dia komparasi algoritma mana yang paling bagus, gitu ya. Terus kemudian dia simpan nanti pakai store. Eh, Pola yang dia simpan itu bisa dipakai para marketernya, jadi dikirimkan ke marketernya untuk mempredik hasil potensial pelanggan yang mereka sudah dapat gitu ya. Ini seperti itu. Jadi kalau bentuk prosesnya nanti, ini Sarah yang dilakukan Sarah pertama kali, saya komparasi, oh yang paling bagus misalkan neural network, saya store di sana gitu kan. Ini saya simpan. Jadi heating oil NN model misalkan. Nah, heating oil NN model ini dikirimkan oleh Sarah ke marketernya. Marketernya nanti tinggal retrieve gitu kan. Pola yang tadi saya retrieve, terus kemudian saya apply ke data yang barunya dia, jadi dia bisa langsung memprediksi pelanggan yang nanti dia dapatkan, gitu ya. Ini seperti ini kira-kira contoh Krips DM, gitu ya. Kalau dari beberapa latihan yang ada sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, ini bisa kita misalkan ya, di depan ada contoh yang sudah kita lakukan kelulusan mahasiswa di Universitas Sukabelajar misalkan gitu ya. Data kelulusan mahasiswa kan ada di sana tadi. Nah, itu kita bisa buat Krips DM-nya bahwa ada Budi, rektor Universitas Sukabelajar, dia pusing karena rasio kelulusan mahasiswa di setiap angkatan rendah gitu ya. Dia pengen tahu, dia pengen nemukan pola dari mahasiswa yang lulus tepat waktu itu yang seperti apa gitu ya. Nah, nanti data understanding, definisikan datanya, kemudian data preparation saya bersihkan, ternyata ada yang missing value banyak gitu kan. Terus kemudian data preparation gitu ya. Ini masih data preparation nih, pembersihan data. Oh sudah bersih. Kemudian saya larikan ke modeling, saya pakai decision tree gitu ya. Polanya saya keluarkan, dari pola ini kemudian saya evaluasi. Dari pola itu kelihatan loh ternyata faktor yang paling berpengaruh itu status mahasiswa, IP semester 2, 5, dan 1. Dari sini kelihatan ya. Dari pola ini nanti kita bisa lihat bahwa status mahasiswa yang paling berpengaruh IP semester 2, 5, 1 itu signifikan berpengaruh gitu ya. Yang nggak berpengaruh nama, jenis kelamin, umur, dan seterusnya. Nah dari sana kita bisa buat deployment. Budi membuat program peningkatan disiplin dan pendampingan ke mahasiswa semester 1 dan 2 dan semester 5. Jadi masalahnya itu semester awal sama kumat lagi nanti semester 5 gitu ya kalau dilihat dari pola data miningnya ya. Jadi karena faktor-faktor itu yang paling berpengaruh di kelulusan mahasiswa. Faktor yang paling menentukan kelulusan ada di 2 semester itu gitu ya. Budi membuat peraturan melarang mahasiswa bekerja paruh waktu di semester awal, nih, karena risikonya tinggi di kelulusan tepat waktu. Budi membuat program kerja paruh waktu di dalam kampus, nih, sehingga banyak kerjaan kampus yang bisa intens ditangani sambil mendidik mahasiswa supaya memiliki pengalaman kerja.
Budi memasukkan pola dan model yang terbentuk ke dalam sistem informasi akademik. Misalkan, secara berkala diupdate, misalkan setiap semester, sistem informasi akademik dibuat cerdas sehingga bisa mengirimkan email analisis pola kelulusan secara otomatis ke mahasiswa sesuai profilnya. Nah, seperti itu yang bisa saya berikan untuk contoh Krips DM itu bentuknya sebenarnya seperti apa sih dan implementasinya seperti apa. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.